Koral ini mati, banyak yang mati, tapi kondisi ikannya sehat-sehat. Ini ikannya, jadi banyak koral yang mati seperti ini. Koral-koral yang mati ini, Pak, tolong dibantu. Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium, channel yang pasti akan memberkati Anda. Dengan berbagi channel kita pada orang lain, maka Anda juga sudah membagi berkat bagi orang lain. Karena Anda bisa berbagi pengalaman pada channel kita, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, kita bisa saling belajar dari pengalaman mereka yang gagal dan sukses memelihara ikan hias air laut pada khususnya dan ikan hias pada umumnya. Jika Anda baru pertama sekali mengunjungi channel kita, tetaplah setia dan dukung terus channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak sekali pemula yang gagal di awal memelihara ikan hias air laut, terutama pada reef tank. Mengapa pada reef tank selalu ikan yang mati terlebih dahulu, sedangkan koralnya semuanya berkembang cukup bagus? Kali ini kita membahas kebalikannya. Mengapa sesudah reef tank yang dibangun, ikan-ikan sudah bermatian, tapi koralnya berkembang dengan baik? Tetapi sesudah beberapa lama kemudian, ikan-ikan yang tersisa di dalam reef tanknya semuanya sudah sehat. Bahkan pada saat ditambah ikan yang baru juga semuanya survive. Tetapi koral-koralnya lambat laun semakin mengecil dan sebagian sudah banyak yang mati. Mengapa ini bisa terjadi? Jika pada awal mereka men-setting reef tanknya, yang mati terlebih dahulu adalah ikan-ikan, sedangkan koral-koralnya semuanya sehat walafiat. Sedangkan koral-koralnya berkembang cukup bagus. Tetapi sesudah beberapa lama kemudian terjadi kebalikannya, yakni ikan sudah survive, malah koral-koral semakin lama semakin mengecil dan sebagian lagi sudah mati. Tetapi anehnya, ikan-ikan yang tersisa dari tank crash sebelumnya semuanya survive dan cukup sehat. Kondisi akuariumnya, ini banyak yang mati, koral ini mati, banyak yang mati, tapi kondisi ikannya sehat-sehat. Ini ikannya, jadi banyak koral yang mati seperti ini. Koral-koral yang mati ini, Pak, tolong dibantu. Gejala apa yang dialami pada kondisi tank seperti ini? Kita bahas lebih detail. Pada saat awal, sistem filtrasi kemungkinan besar masih belum bisa berjalan dengan sempurna, di mana bakteri pengurai belum bisa berkembang biak cukup pesat untuk menguraikan volume amoniak yang begitu besar. Tetapi lambat laun, bakteri akan memenuhi semua media-media filter yang ada, baik yang ada pada sump filternya ataupun pada batu-batu dekorasi yang ada di dalam tank. Sehingga dengan banyaknya bakteri berkembang biak, apalagi dengan cara ala Pimpin Aquarium, volume bakteri selalu kita tambah setiap hari, maka bakteri aerob dan anaerob akan berkembang biak cukup pesat. Dengan pesatnya perkembangbiakan dari bakteri di dalam sistem filtrasi, sedangkan volume ikan sudah semakin berkurang, artinya jumlah amoniak yang dihasilkan oleh biota yang kita pelihara juga menurun drastis. Seiring dengan pesatnya bakteri pengurai, volume amoniak yang diolah semakin menurun, itu akan membuat keseimbangan ekosistem di dalam sistem filtrasi Anda. Sehingga racun-racun yang ada di dalam air tank Anda sudah terurai dengan sempurna dan kembali ke tank Anda menjadi air yang bersih. Mengapa ikan-ikan bisa survive? Ya karena
kondisi parameter air Anda sudah semakin sempurna, di mana amoniak level sudah semakin rendah dan mengakibatkan imunitas dari ikan-ikan yang Anda pelihara sudah semakin tinggi, yang mengakibatkan bibit WS yang ada di dalam tank Anda atau parasit yang sebelumnya berkembang biak di tank Anda tidak dapat lagi menembus pertahanan daripada si ikan. Itulah yang menyebabkan ikan-ikan yang Anda pelihara sehat walafiat. Kemudian apa yang terjadi pada koral-koral? Karena koralnya lambat laun sudah semakin mengecil. Pada kondisi ini bisa jadi nitrat fosfat cukup tinggi di dalam tank Anda. Karena namanya koral tidak akan bisa bertahan pada kondisi nitrat fosfat yang tinggi. Berbeda halnya dengan ikan hias air laut. Ikan hias air laut tidak tahan terhadap level amoniak yang tinggi. Tetapi pada kondisi nitrat fosfat yang tinggi, ikan masih aman-aman saja, artinya tidak bersifat racun yang mematikan. Tetapi berbeda halnya pada koral Anda. Koral Anda tidak akan bisa bertahan lama pada nitrat fosfat yang tinggi. Kemudian penyebab yang lain yaitu pada parameter air Anda. Susunan kimiawi air Anda semakin lama akan semakin miskin zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh koral, yang sering kita sebut dengan Big Three. Koral-koral Anda selama Anda pelihara setiap harinya akan menyerap kimiawi-kimiawi yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk membentuk skeleton atau membentuk rumahnya. Pada umumnya membutuhkan Big Three. Jika air yang ada di dalam tank Anda tanpa Anda tambah berbagai macam kimiawi yang dibutuhkan oleh koral Anda, maka air Anda akan miskin dengan zat-zat kimia yang diperlukan oleh koral. Itulah sebabnya koral akan semakin mengecil dan lambat laun akan menuju kematian. Pimpin Akuarium ada memasarkan trace elemen lengkap, di mana Anda tidak perlu lagi harus ribet mendosing Big Three pada sistem akuarium Anda. Karena sangat ribet jika Anda harus mentes susunan kimiawi air tank Anda secara rutin. Anda mungkin harus menghitung berapa jumlah kalsium, berapa jumlah magnesium, strontium, KH, dan berbagai tester yang Anda perlukan untuk sebuah reef tank. Pekerjaan tersebut adalah sangat ribet sekali. Dengan cara ala pimpin akuarium yang mudah dan ramah di kantong, Anda cukup memakai trace elemen ala pimpin akuarium. Anda tidak perlu lagi mendosing berbagai macam zat-zat kimia yang Anda perlukan, berbagai macam zat-zat kimia yang bisa Anda beli di pasaran. Dengan trace elemen komplit ala pimpin akuarium, baik makro termasuk Big Three dan mikro elemen sudah lengkap di dalam trace elemen kita. Dan cara pemakaiannya juga sangat simpel sekali. Anda tidak dituntut harus mengukur secara rutin susunan kimiawi Anda, karena trace elemen sudah mengandung bahan-bahan kimia lengkap, dan cara mendosingnya juga dengan cara yang sangat sederhana sekali. Dan dengan cara ala pimpin akuarium, Anda tidak perlu lagi harus melakukan water chain yang sangat ribet. Dengan memakai trace elemen ala pimpin akuarium, Anda sudah terhindar dengan segala macam dosing, segala macam water chain. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan mengapa semakin hari kondisi koral-koral yang Anda pelihara semakin menyusut dan akhirnya mati. Jadi selain faktor dari sistem filtrasi, juga faktor susunan kimiawi air yang ada pada tank Anda. Jika Anda masih seorang pemula, kita bisa memandu Anda dengan menghubungi WhatsApp kita dengan chat only. Anda boleh mengirimkan video tank Anda dan sistem filtrasinya. Semoga dengan cara ala pimpin akuarium, kita bisa membantu Anda sampai berhasil. Khususnya Anda yang berada di wilayah Malaysia,
Anda bisa mendapatkan produk ala Pimpin Akuarium di Malaysia dan tetap kita yang memandu cara-cara pemakaian produk ala Pimpin Akuarium. Semoga Anda bisa berhasil menjadi seorang reefer dan menjadi seorang marine fish maniac dengan cara yang mudah dan tanpa ribet ala Pimpin Akuarium. Semoga tayangan ini bermanfaat dengan Anda. Jangan lupa dukung terus channel Pimpin Akuarium agar semakin banyak orang terberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium. Assalamualaikum, saya Tisha, saya Hadi. Kami ejen Pimpin Aquarium daripada Malaysia. Kalau berminat, malam tekan nombor WhatsApp dekat bawah. Bye!